kurang lebih kalau 1 hektar misalkan kita perawatannya optimal, itu bisa menghasilkan 7-9 ton. Lumayan ya. Kalau optimal itu, Kalau Mas. optimal ya? Iya, kalau optimal. Oke. Nah, boleh tahu nggak ini kalau harga baby buncis ini gimana per kilonya? Nah, baby buncis ini termasuk salah satu sayuran yang mempunyai harga pasaran yang cukup stabil, Mas. Oh, stabil. Karena ya? dia kan ini mayoritas 90% lah bisa dibilang ini untuk pasar ekspor. Pasar ekspor. Iya. Tadi gimana untuk perhitungan kalau manual berapa, biayanya berapa? Kalau pakai ini gimana? Iya. Kemarin kita sempat hitung ini, Mas, bikin perhitungan. Catat-catat lah. Kemarin juga sebetulnya 3 atau 4 hari ke belakang kita bikin lagi menaikkan bedengan kayak gini untuk tanaman wortel. Ya. Nah, waktu itu kita cuma habis bensin itu 14 literan kurang lebih. Oke, 14 liter ya. Tenaga kerja 2 orang. 2 orang. 2 hari 2 sore. 2 hari 2 sore? 2 hari 2 sore. Oke. Nah, yang di pekerjaan manual itu nggak sampai setengah hektar. Itu tenaga kerjanya saya hitung-hitung hampir berapa orang ya waktu itu? 5-6. Habislah biayanya kurang lebih 1.400.000, Mas. Waduh, jauh ya? Iya, jauh sekali. Ketinggian bedengan juga Nggak setinggi ini? nggak setinggi ini. Oke, ini kan kurang lebih bisa sampai 50 ya? Ya, bisa kalau sampai dari atas. 50. Iya, cm. betul. Bisa sampai 50 cm. Itu paling 20 cm lah yang kemarin. 20 cm. Yang pekerjaan manual. Kemudian juga waktunya lama. Waktunya lama. Kemudian juga biayanya besar. Betul, betul, Mas. Kayak gitu. Iya. Iya, makanya ya itu ya. Jadi itu memang sangat berguna sekali mekanisasi ya. Membantu Mekanisasi. Ya. Kita harus apa ya? Terbuka lah. Terbuka terhadap perkembangan. Jadi halo Sobat Firman, selamat datang dan kembali lagi di Firman Indonesia. Masih bersama saya, Rizky Maulana. Ya, jadi di video kali ini saya tidak mengajak teman-teman semua untuk melihat demonstrasi ataupun bimbingan teknis di depan petani-petani. Di video kali ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk berkenalan dengan salah satu petani muda yang sudah sukses terjun di pertanian. Jadi dia dulunya itu sebagai mekanik motor gitu ya. Nah, kemudian dia beralih ke pertanian dan sekarang alhamdulillah sudah memiliki 20 pekerja petani. Wah, luar biasa dengan total penghasilan itu lebih dari 50 juta per hari. Nah, sekarang yang penasaran ikuti terus video saya ini, saya akan langsung bertemu dengan orangnya yang ini ada di lokasinya di Pangalengan ya, Jawa Barat ya. Jadi ikuti terus video ini, jangan di skip dan jangan lupa untuk diklik subscribe, oke? Oke, sekarang saya sudah sampai nih. Ini dia orangnya. Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat, Mas. Ya, sehat alhamdulillah. Waduh, jadi Kang Yayang ini luar biasa nih. Petani muda yang bisa kasih inspiratif ke teman-teman petani ya. Mantap. Channel YouTube-nya mantap. Apa channel YouTube-nya? Channel YouTube-nya DK Green Farmer. DK Green Farmer. Oke. Nah, Kang Yayang, saya pengen minta waktu sebentar ya. Boleh, Mas. Kita Silakan. ngobrol-ngobrol. Apa sih yang dikerjakan sehari-hari Kang Yayang, kemudian juga apa sih tips-tips untuk teman-teman petani di rumah? Insya Allah, Ya. Insya Allah bisa. Oke, nah ini lahannya di sini ya? Betul, Mas, ini lahannya, Mas. Kang Yayang, Ya. ini saya dengar-dengar nih ya, dapat informasi juga nih Dari siapa tuh, Mas? dari beberapa sosial media lah ya, YouTube, Ya. termasuk channelnya YouTube Kang Yayang. Oh, alhamdulillah. Nah, jadi itu kan banyak tuh informasi-informasi yang disampaikan Kang Yayang ya, Iya, seperti gimana caranya untuk pemupukan, terus juga gimana caranya lain-lain lah ya gitu ya. Iya, iya. Nah, itu saya juga pengen tahu nih Kang Yayang. Jadi supaya teman-teman juga tahu bagaimana apa namanya cara-caranya yang baik dan benar gitu ya. Nah, tapi sebelum ke sana Ya. kita kenalan dulu deh.
Kang Yayang di sini siap. tuh di mana lahannya, terus juga Iya. apa sih sehari-harinya gitu Kang Yayang? Ya. Oke teman-teman, nama saya Yayang Kurniawan, 36 tahun. Lokasi pertanian saya sama dengan tempat kelahiran saya. Ini lokasinya di Pangalengan, Kabupaten Bandung. Pangalengan ini terkenalnya dengan sentra pembenihan kentang. Nah gitu teman-teman. Ini sekarang Pangalengan juga image-nya mau saya rubah sedikit. Jadi sentra perbenihan buncis Kenya gitulah. Kurang lebih begitu Mas. Iya. Nah kalau ini berarti ini baby buncis ya? Ya, Yang ini ini baby buncis Mas. Baby buncis ya? Iya, baby buncis. Ini udah tahap berapa berarti ini? Ini tahap ketiga Mas. Ini tahap ketiga ya? Ini tahap ketiga di bulan September kemarin. Yang Oktober sekarang kita belum tanam lagi nih, belum sempat tanam lagi. Belum sempat tanam lagi. Ya. Dan ini sistemnya tumpang sari juga dengan Tumpang sari dengan sawi putih sawi Mas. putih ya? Ini nanti juga saya mau tumpuk lagi satu tanaman lagi. Ini saya mau kasih cabai keriting Mas di dua baris ini. Ditambah lagi berarti ini ya? Iya, tambah lagi nanti kita keriting. cabai keriting. Oh, tapi itu bakal bisa apa ya? Mempengaruhi pertumbuhan mereka nggak sih? Kayaknya enggak Mas. Enggak, Soalnya kita tanamnya ini per apa? Ada jarak tanam, disesuaikan kita dengan varietas sama komoditas sama usia panen si tanaman itu sendiri. Oke. Ya. Jadi itu tetap optimal ya walaupun sudah ada tumpang sari ya? Insya Allah tetap optimal. Oke. Nah, ajak saya dong ke mana lagi lahan yang Pak Yayang garap? Oh boleh Mas. Di mana ini ada buncis kayaknya tahap kedua Mas. Ini udah lebih Yang besar ini? nih. Ya, ini udah mau keluar Oke. bakal bunga. Oke. Nah, ini ya? ya ini. Ini sudah mau keluar bakal bunga Mas nih. Jadi ini usianya kurang lebih 30 hari Mas. 30 hari? Ya, ini ke 30 hari. Nah, ini yang ini nanti jadi apa? Cikal bakal bunga ini di sini. Oke. Nanti ini juga masih tahap vegetatif, jadi masih kemungkinan semakin tinggi ada. Tapi nggak setinggi buncis yang merambat Mas ya. Oke. Iya. Beda soalnya nih ya? Beda varietas Mas. Ini bisa tinggi berapa senti kurang lebih? Ini bisa paling tinggi itu saya pernah paling 60 sentian lah. 60 senti? 60 sentian. Gitu. Iya. Terus benihnya dari mana nih? Kalau benih-benih ini? Nah uniknya buncis baby itu gini Mas. Ini terkenalnya sebetulnya namanya buncis Kenya. Buncis Kenya. Buncis Kenya. Jadi gimana ya? Ini benihnya awal mulanya dari Kenya, Mas. Dari Kenya. Dari Kenya. Negara Kenya. Betul. Oke. Dari negara Kenya. Dibudidayakannya di Indonesia, dijualnya ke Singapura. Oh gitu. Iya, jadi ada ini apa 3 negara ini kayaknya nggak bisa lepas dari buncis baby ini. Berarti Kang Yayang juga ini ekspor ya? Ini saya masuk ke gudang eksportir. Oke. Gudang ekspor paling. Oke, berarti supply ke gudang ekspor. Supply ya? aja saya. Oke. Ya minimal Mas, buncisnya dulu ya. Yang ekspor naik pesawat, nanti insya Allah saya menyusul lah. Iya. Mudah-mudahan ya. Iya. Nah, Kang Yayang, saya juga pengen tahu nih. Ya. Apa sih yang membuat Kang Yayang motivasinya itu terjun di dunia pertanian kan? Ya. Saya juga dengar informasi kalau Kang Yayang itu awalnya tuh montir ini ya, sepeda motor ya? Betul Mas. Itu gimana maksudnya? Nah, jadi kalau dunia pertanian berarti kan itu tidak bisa lepas dari yang namanya kebutuhan pangan Mas. Karena kita kan petani itu kan pejuang pangan katanya gitu kan. Oke. Pangan artinya kalau misalkan kita anggaplah ini industri gitu Mas, pabrik, berarti kita kan bikin pabrik makanan ini kan. Iya, betul sih. Artinya semua orang makan. Iya. Ya selama ada dunia ini masih berputar Mas, kebutuhan orang terhadap pangan akan terus ada. Oke. Berarti peluang kita sebagai petani tidak akan pernah ada habisnya. Oke. Oke, berarti itu yang membuat termotivasi betul, ya? itu salah satunya. Tapi apakah menjanjikan dibanding kerja di mana dulu tuh kerjanya? Saya kerja di dulu Mas. Oke, tapi ngomong-ngomong lahan yang digarap ini kurang lebih berapa hektar yang sekarang digarap? Lahan garapan saya semuanya ada 8 hektar Mas. 8 hektar. 8 hektar, cuma yang isi itu kurang lebih 7 hektar, jadi tinggal 1 hektar lagi yang belum digarap. Karena itu cabainya baru habis kemarin, masih proses pembongkaran, nanti kita barukan untuk penanaman bulan depan lah. Mudah-mudahan bisa udah beres. Oke. Iya. Dan sekarang sudah ada berapa pekerja untuk yang sekarang digarap?
Kalau sekarang pekerja harian itu ada 23 orang, Mas. 23 orang? 23 orang. Oke, di lahan ini semua ini ya? Sekarang kebetulan lagi di sini semua nih. Oke. Lagi di sini semua. Oke, berarti yang lain juga ada ya? Ada. Berarti nggak cuma di sini juga ya? Ada. Kang Yayang berarti ini udah mau panen ya? Udah besar ya? Ya, ini 1 minggu lagi, Mas. 1 minggu lagi? 1 minggu lagi sudah siap panen. Nah, ini baru sebesar-besar ini, jarum. Oke. Ini 1 minggu lagi. Sawinya juga 1 mingguan lagi sudah bisa dipanen. Sawinya 1 mingguan lagi ya? 1 mingguan lagi sudah bisa dipanen. Oke. Nah, ini tuh sudah sebesar-besar ini, Mas. Ini usianya kurang lebih, berarti sekarang itu kurang lebih 45 hari apa 48 lah. Menjelang 50 hari sebetulnya. Oh, gitu. Karena kan usia baby ini juga, baby Kenya ini pendek, Mas. Usianya paling 50 hari, maksimal itu 55 hari sudah bisa dipanen. 55 hari sudah bisa dipanen sudah ya? bisa dipanen, maksimal itu. Oke, untuk hasilnya itu, ini hitungannya gimana? Per kilo atau per gram ya? Per kilo. Per kilo ya? Per kilo, Mas. Nah, per kilo itu per hektar berapa kilo nih? Kalau Kang Yayang sini? Per hektar itu populasi tanaman kurang lebih 12 kilo sampai 15 kilo, Mas. 12 kilo sampai 15 kilo per ya, hektar. Itu untuk hasil akhirnya 1 kilo benih bisa mencapai, yang on grade-nya itu ya, rata-rata di 600 kilo. Rata-rata 600 ya, kilo? Jadi kurang lebih kalau 1 hektar misalkan kita perawatannya optimal, itu bisa menghasilkan 7 sampai 9 ton. Lumayan ya? Kalau optimal itu, kalau Mas. Optimal ya? Iya, kalau optimal. Oke. Nah, boleh tahu nggak ini kalau harga baby buncis ini gimana per kilonya? Nah, baby buncis ini termasuk salah satu sayuran yang mempunyai harga pasaran yang cukup stabil, Mas. Oh, stabil. Karena ya? dia kan ini mayoritas 90% lah bisa dibilang ini untuk pasar ekspor. Pasar ekspor. Iya. Oke, Indonesia cuman ya segelintir Indonesia doang sisanya ya. lah. Jarang juga kan yang suka. Iya, memang. Lebih suka buncis yang besar-besar itu, Mas. Iya, buncis besar-besar ini kan kecil ya. Ini kecil-kecil. Nah, ini harga pasaran gudang ekspor bayar ke petani biasanya rata-rata standarnya di 16.000. 16.000. 16.000. Oke. Di bawahnya itu 12.000. Oke. 2 minggu ke belakang, Mas, atau 1 minggu ke belakang lah itu sampai ada yang berani bayar 28.000 per kilo. Wih, lumayan ya. Lumayan, Mas. Wih, lumayan sekali. Mantap. Itu lancar aja ya kalau kita supply ya. Maksudnya harga juga stabil terus ya. Maksudnya fluktuasinya nggak begitu naik turun banget ya, kayak cabai misalkan gitu ya. Ya, nggak terlalu, Mas. Cuma ada waktu-waktu yang bisa dibilang kita nggak boleh panen. Oh, kenapa itu? Ya, jadi pasar untuk buncis Kenya ini kan masih rata-rata masih fokus ke pasar Singapura, Mas. Oke, ekspor nah, ya. Singapura itu kalau misalkan kita waktu panen di musim Imlek, 1 minggu sebelum atau sesudah Imlek, itu biasanya Singapurnya tidak ada pemakaian untuk buncis Kenya, Mas. Sedikit sekali. Oke. Nah, itu kita harus hati-hati karena biasanya ada penyetopan ekspor. Jadi kita harus tahu juga dong ya jadwal di mana kita tidak harus panen ya. Betul. Supaya ya kita nggak kerja sia-sia gitu ya. Iya, Mas. Oke. Jadi harus ada ada kalender tanam, kalender panen itu betul-betul harus tertib. Harus tertib. Jangan sampai kita sudah capek-capek ngerawat, tiba-tiba pas masanya panen, pasar menolak. Gitu ya? Iya. Nah, tapi gimana kalau untuk perawatannya sulit nggak nih kalau untuk buncis Kenya? Nah, buncis Kenya ini sebetulnya mempunyai penyakit tanaman ini paling sedikit, Mas. Paling sedikit daripada asal benih tanaman kita yang bagus. Lain. Betul, asal benihnya bagus. Asal benihnya bagus. Benihnya bagus. Oke. Penyakitnya yang ya paling busuk daun, busuk batang. Itu juga kan kalau di musim penghujan bisa diatasi dengan penggunaan fungisida yang bagus lah. Nah, kalau hama seperti biasalah ulat, wereng juga ada. Wereng juga ada ya kesini. Wereng juga ada. Nanti sedaunnya kadang jadi mengkerut. Tapi saya lihat ini sehat-sehat ya. Alhamdulillah, Mas. Ini kebetulan benihnya benih budidaya saya sendiri. Karena sebetulnya selain saya jual si hasil sayurnya, buncis yang buat ekspornya, saya juga fokus di pembenihan, Mas. Oh, gitu. Iya. Oke. Jadi nggak selain tanam tapi fokus di pembenihan juga. Pembenihan juga. Oke. Betul. Gimana ceritanya tuh? Nah, awal mula ceritanya sebetulnya ketidaksengajaan, Mas. Ya.
karena waktu saya masuk musim panen, ya seperti yang saya tadi ceritakan, tiba-tiba pasar ekspor stop. Akhirnya eksportir kan nelpon. Yang cerita tadi itu ya? Iya, cerita tadi. Jangan dulu dipanen. Belum ada permintaan dari Singapura, nggak boleh kirim. Kita kan gitu. Nah, kebetulan waktu itu masih 1 minggu menuju panen lah, kurang lebih seusia ini. Seusia ini ya? Iya. Saya juga kan waktu itu punya mitra tani, Mas. Mitra tani yang masa panennya hampir sama kayak punya saya. Akhirnya kan masa punya mitra tani gak dipanen, punya saya dipanen, punya mitra tani sampai gagal panen. Oh gitu. Akhirnya saya mengalah, punya saya nggak dipanen. Dengan catatan, saya juga kan punya kewajiban, Mas. Punya anak istri yang harus saya hidupi. Iya, ya kebutuhan sehari-hari ya. Betul. Kalau misalkan si bujisan cuma saya cabut buang, saya kan berarti pendapatan ekonomi saya nggak ada. Ya akhirnya saya coba dibenihkan dengan cara diseleksi. Diseleksi nanti. Mana tanaman yang bagus, yang kena virus mana, yang merambat kita buang. Yang jelek-jeleknya kita buang. Kita sisain tanaman yang bagus. Ya kalau perawatan kan terus-menerus sampai dibenihkan. Alhamdulillah dari sana ternyata benih saya yang disebar ke petani hasilnya bagus, Mas. Ya, dan sampai sekarang ya? Sampai sekarang. Sampai sekarang justru sampai sekarang. Bisnis tambahan tuh ya? Bisnis tambahan, betul. Bagus. Jadi nggak sia-sia lah. Iya, jadi nggak sia-sia. Nggak sia-sia. Gitu. Ini juga saya nanti dibenihkan sebagian karena stok benih juga sudah menipis, jadi saya harus reload lagi. Isi ulang lagi nanti amunisi saya untuk benih. Oke, kalau untuk cabai ada? Cabai ada, Mas. Cabai ada di sana? Ada, nanti di seberang. Oke, saya boleh lihat? Boleh. Oke, silakan. Yuk. You're like a circle that floats around me, keeping me safe and sound. And when I fall, you tied a rope to me. Nah, ini Mas, kebun cabai ini agak unik. Jadi karena saya niatnya penghematan, jadi kemarin waktu awal mula tanam saya pakai mulsa bekas. Mulsa bekas? Mulsa bekas. Terus? Dan ternyata nggak kuat, sekarang udah disobek. Nah, yang lebih parahnya lagi, Mas, saya ini kan tumpang sari sama sawi. Nah, ini sawi setengah hektar, nggak laku, Mas, semua. Kenapa? Nah, ini kayak gini nih. Iya, kayak gini-gini nggak laku ya? Ini ya? Iya, ini nih. Sudah dibongkar ya? Udah dibongkar, udah kita inilah cacah. Tadinya tumpang sari? Tumpang sari tadinya. Kenapa nggak laku? Nah, ini waktu kemarin harga murah, kebetulan sawinya juga kebesaran. Oh gitu. Jadi permintaan pasar untuk sawi yang besar katanya nggak ada. Ya akhirnya saya coba tunggu-tunggu sampai usia sawi ini kurang lebih 3 bulan. Ternyata mengganggu pertumbuhan cabai ini. Oh begitu, Iya, akhirnya saya bongkar karena udah ketuaan juga kan, kita bongkar, kita cacah, double lagi sama pupuk kandang. Jadi nanti sawinya ini daripada udah mangga laku, udah aja saya bikin pupuk. Oh, dimanfaatkan ya? Dimanfaatkan. Ya, jadi nggak rugi-rugi banget lah ya? Mudah-mudahan nanti hasil produksi kecabainya bisa bagus, Mas. Karena ini cabainya juga baru mau sembuh dari ini nih. Dari ini ya hama-hama? Iya, hama-hama. Ada juga nih hama apa nih? Siput itu, Mas. Siput ya? Siput. Ada hama siput yang naik dari ini ya, dari sawi naik sini ya. Ya itu pasti nggak makan daun-daun ya pasti ya? Iya. Ah, berarti ini prosesnya mau diapakan kalau seperti ini? Ditutup ya? Ini nanti kita bumbun. Kita tutup si ininya. Tanah sama sawi sama rumput-rumputnya kita tutup, termasuk pupuk kandangnya kita tutup semua. Biar nanti proses pembusukan si sawi lebih cepat. Jadi nanti bisa lebih cepat kemakan sama cabai, Mas. Belum lagi nanti kan ini banyak hama juga, Mas. Kemarin banyak lalat-lalat putih ini sini. Iya. Ini juga mengganggu pertumbuhan cabai. Ya mudah-mudahan setelah dibumbun nanti hamanya berkurang. Sampai sana semua itu ya? Sampai sana, Mas. Waduh, itu pakai apa? Cangkul manual? Nutupnya? Nutupnya enggak dong, Mas. Enggak dong. Kasihan kalau pekerja saya harus nutup ini pakai cangkul manual. Gitu? Iya. Terus? Ini kan kita hidup di dunia modern, Mas. Kita ringankan beban karyawan kita. Jangan terlalu kecapean. Nah, jadi saya pakai Firman FTL 650A. 650A ya? 650A dong. 650A. Iya. Jadi supaya menutupi ya? Iya, lebih cepat. Lebih cepat, lebih murah juga. Ya. Nah, nanti kita tutup pakai Firman FTL 650A, Mas.
Dan ini kapan kira-kira mau panen ini? Ini sebetulnya sudah panen, Mas. Sudah panen. Karena memang harusnya ini pertumbuhannya sudah lebat lah. Ya karena kemarin juga keganggu sama sawi. Ya akhirnya jadi terhambat lah pertumbuhan si cabenya ini. Gitu. Iya. Oke. Jadi kita bumbun aja nanti si sawinya pakai Firman FTL 650A. Oke, nanti saya coba lihat ya gimana cari Bapak Kang Yayang coba nutupin ya. Boleh, Gitu. boleh Mas. Selain ini ada lahan mana lagi nih yang digarap nih? Lahan yang digarap sebelah sana ada, Mas. Sebelah sana ada juga. Ada. Itu juga sama. 1 hektar sawi putih semua dibongkar. Dibongkar juga ya? Dibongkar juga sama semua kasusnya itu. kayak gini. Sama kasusnya. Oke. Gak laku. Gak laku ya. Gak laku. Tapi memang lebih fokusnya Kang Yayang itu kemana? Apakah ke buncis kenya atau memang campur? Saya campur, Mas. Campur. Cuma mungkin kalau bisa dibilang spesialisasi saya salah satu di buncis kenya itu salah satu sayuran yang saya favoritkan, Mas. Oh gitu. Iya. Yang saya favoritkan. Sekarang mau berpindah dulu bertambah ke tanaman cabai-cabean, Mas. Oh. Percabean lah. Oke. Percabean. Boleh bisikin nggak omset pendapatan untuk per bulan lah kira-kira Kang Yayang? Per bulan. Untuk dari hasil tani ini. Oke, omset kotornya, Mas ya? Iya, omset kotornya kurang lebih. 1 bulan itu kurang lebih 40 sampai 50, Mas. 40 sampai 50. 40 sampai 50. Itu kotornya. Mantap ya. Itu di luar dari bisnis seperti benih-benih juga ya? Betul. Di luar itu ya? Di luar bisnis dari benih. Ini masih fokus dari hasil kebun semua. Fokus dari hasil kebun Hasil kebun semua. semua. Oh, itu yang nggak didapatkan di dunia kerja itu ya? Betul. Waktu saya jadi mekanik waktu itu, upah minimum saya itu 650.000 per bulan, Mas. 650.000 per bulan? Per bulan. Dulu. Dulu per bulan. Aduh, jauh berapa kali lipat nih? Iya, jauh. Lumayan, Mas. Iya, alhamdulillah ya, Mas ya. Alhamdulillah. Iya, gitu. Oke, kalau gitu saya boleh lihat nggak di mana kultivatornya? Boleh, Mas. Boleh. Yuk, kita lihat sana ya. I was down with an illusion, like a sparrow with broken wings. But now I shine with your reflection on me. I'm getting back up on my feet. That you showed up was written in my palm. You are a statement, explode like a bomb. I get to push myself to victory. You make me winner. You got me Mas, losing. ini sebelah sini, Mas, yang menggunakan Firman FTL 650A. Kita juga lagi ada pengerjaan. Oh iya. Di sini Ini pembumbunan. ya? Nah, ini nih. Wah, punten Pak. Nah, ini senior saya nih. Oke. Wah, Oke. ini dipakai hampir setiap hari ya? Ini sekarang lagi sibuk, Mas. Hampir setiap Sekarang lagi hari sibuk. menggunakan Firman FTL 650A ini. Udah berapa lama ini, Kang? Ini hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun ya? Hampir 2 tahun. Oke. Ada kendala apa nih? Kendalanya ya apa, Mas? Bensin aja naik. Harga bensin aja naik. Itu juga kendala saya sih. Kendala kita semua itu. Kalau ini ya biasa mungkin kerusakan dari pemakaian ya. Kan ini juga udah lama tapi secara performa ini masih terbilang bagus. Bensin juga irit. Irit ya? Iya, irit. Jadi untuk pengerjaan setengah hektar, kalau misalkan kita pengen di bolak-balik, Mas, jadi hampir 1 hektar sebetulnya kalau arah ya. Oke. Arah 1 hektar. Itu paling bensin habis cuma berapa liter ya kemarin? 12 apa 14 liter lah gitu kalau nggak salah. Oh gitu? Iya. Lumayan, Itu- padahal 9 HP ya? 9 HP. Besar mesinnya. Iya. Justru pertama saya beli, saya underestimate, Mas. Oh gitu, kenapa? Iya. Kirain saya dengan dibekali mesin 9 HP ini boros. Boros. Boros, wah. Ini saya harus punya sumur bensin sendiri. Tapi ternyata alhamdulillah setelah diaplikasikan di lapangan, konsumsi bahan bakar dari Firman FTL 650A ini tergolong irit. Irit ya? Iya, apalagi tenaga besar jadi kita juga nggak terlalu kasihan sama mesinnya lah. Apalagi ini kan lahan-lahannya ini istimewa, Mas. Kebun-kebun saya ini istimewa. Jadi dia tanahnya ini keras-keras, ada batu, sebagian ada yang liat. Digunakan untuk membajak juga? Pernah saya gunakan untuk membajak, tapi mayoritas saya masih Parit. parit. Ya, menutup pupuk, Ya. kemudian juga menyiangi gulma ya? Betul. Oke.
Cuma kemarin yang di buncis kayaknya yang tadi Mas, itu saya bajak lagi. Dibajak lagi? Bajak lagi. Karena waktu itu sudah dibumbun, hujan terus, tanahnya mengeras, dibajak lagi, dirotari supaya apa? Lebih gembur. Oh gitu. Ini juga kemarin sempat dipakai bajak juga. Dan hasilnya seperti itu ya? Hasilnya seperti ini Mas. Oke. Ya ini Coba. cukup tinggi nih. Mau saya lihat. Ini nanti paling satu arah lagi lah ini. Satu arah lagi Satu ya? arah lagi. Supaya lebih nutup lagi ya? Oke. Ini kalau pekerjaan manual Mas, ini gaji karyawan saya habis buat bayar tukang urut nanti. Ini tanahnya Pegel-pegel semua. keras Mas, bener-bener keras ini tanah. Keras ya? Keras, lengket sekali. Walaupun di areal perbukitan. Kang. Betul Mas. Ya itulah istimewa tanah saya, lahan kebun saya ini istimewa sekali. Oke. Tadi gimana untuk perhitungan kalau manual berapa, biayanya berapa? Kalau pakai ini gimana? Ya, kemarin kita sempat hitung ini Mas, bikin perhitungan, catat-catat lah. Kemarin juga sebetulnya 3 atau 4 hari ke belakang kita bikin lagi menaikkan bedengan kayak gini untuk tanaman wortel. Ya. Nah, waktu itu kita cuma habis bensin itu 14 literan kurang lebih. Oke, 14 liter ya. Tenaga kerja 2 orang. 2 orang. 2 hari 2 sore. 2 hari 2 sore? 2 hari 2 sore. Oke. Nah, yang di pekerjaan manual itu nggak sampai setengah hektar. Itu tenaga kerjanya saya hitung-hitung hampir berapa orang ya waktu itu? 5-6. Habislah biayanya kurang lebih 1.400.000 Mas. Waduh, jauh ya? Iya, jauh sekali. Ketinggian bedengan juga Nggak setinggi ini? nggak setinggi ini. Oke, ini kan kurang lebih bisa sampai 50 ya? Ya, bisa Kalau sampai dari atas. 50. Iya, 50 betul. Bisa sampai 50 cm. Itu paling 20 cm lah yang kemarin. 20 cm. Yang pekerjaan manual. Kemudian juga waktunya lama. Waktunya lama. Kemudian juga biayanya besar. Betul Mas. Kayak gitu. Iya. Iya, makanya ya itu ya. Jadi itu memang sangat berguna sekali mekanisasi ya. Membantu Mekanisasi. ya. Kita harus apa ya? Terbuka lah. Terbuka Iya. terhadap perkembangan. Jadi mereka petani-petani itu ya paling nggak beli dulu agak keluar uang, tapi kan setidaknya dia investasi untuk produktif ya, Kang ya. Iya, betul Mas. Oke, boleh nih, saya pengen lihat nih gimana cara kerjaan nih. Boleh. Menutup ini. Boleh Pak, boleh dilihat Pak, saya Kak. Ya. Ini Mas, saya lagi ke Seleo, jadi ada operator jagoan saya ini. Yap. Operator jagoan saya Ini tiap hari yang pakai ya? Iya. Oh, jadi ini penggunaannya stangnya dimiringkan ya? Stangnya enak dimiringkan Mas. Enak dimiringkan ya? Dimiringkan. Kalau misalkan stang dari belakang dari sini, untuk lahan keras, nanti kita cobalah. Itu keseringan lompat-lompat. Lompat-lompat, nggak stabil ya? Betul, kurang stabil. Ini kan lahannya juga karena lahannya istimewa lah tadi. Oke. Hasil cacahan tanah juga lah halus Mas. Halus Beda ya, kalau lebih kita sama halus. pekerjaan manual kan lempengan. Kalau pakai cangkul manual rata-rata lempengan. Kalau ini kan lebih halus ya tanah itu. Oke, Kang Yayang, makasih banyak nih. Siap, udah Mas Rizky. nemenin waktunya ya untuk ngelihat kebunnya. Walaupun nggak cuma di sini ya, di sana juga ada ya beberapa. Ada di daerah lain. Ya di lain tempat juga. lain. Ya, tapi saya juga udah seneng sih diajak keliling kebun ini yang cukup luas sampai sana juga ya. Ya, jadi semoga lancar ya. Semoga Amin Mas. nggak ada kendala dan harga tetap stabil. Jadi petani pun bisa untung dan masyarakat Amin. pun juga tidak memberatkan gitu ya. Iya. Nah terus gini nih Mas Yayang, Kang Yayang, karena kan kita juga petani muda kan banyak yang nggak mau turun di pertanian. Iya. Ada nggak pesan-pesan dari Kang Yayang atau jangan supaya mereka itu bersemangat? Karena gini, tanpa kita siapa lagi yang akan dilanjutkan gitu ya? Petani-petani kita juga di luar sana udah berumur gitu kan ya. Betul. Nah itu ada nggak wejangan dari Kang Yayang? Kira-kira apa gitu? Ya. Jadi untuk teman-teman milenial, teman-teman muda,
jangan malu untuk menjadi seorang petani, karena kalau menurut saya petani itu profesi yang sangat mulia. Pertama Mas ya. Dan tentu yang kedua, ini pasti ini nomor 2 ini. Ya. Nilai ekonominya itu sangat tinggi. Karena Gitu, sudah Mas. terbukti. Insya Allah. Alhamdulillah sudah Iya. terbukti Mas. Iya. Jadi kalau misalkan istilahnya apa ya? Kantor kita itu luas Mas. Oke. Tidak terbatas atap, Iya. tidak terbatas dinding. Kantor kita luas Mas. Iya. Oksigen kita banyak. Iya. Minimal itulah. Iya. Dan nilai ekonomi itu Mas yang paling penting Mas. Iya. Jadi di samping kita juga ada tambahan ekonomi untuk kita juga bisa bersinergi dengan teman-teman kita, tetangga-tetangga kita. Iya. Kita bersama-sama lah membangun pertanian kita Iya. supaya lebih maju dan maju bersama. Ya, masalah kan nggak bermanfaat cuma dari Kang Yayang, tapi Betul. bermanfaat dengan warga sekitar. Betul. Dan juga bermanfaat bagi kita-kita yang mengkonsumsi pangan ini. Betul Mas. Gitu Betul. kan ya. Betul. Karena bisnis pertanian ini tidak akan ada habisnya Mas. Selama dunia ini masih berputar, seperti yang tadi saya bilang, orang-orang pasti akan makan terus. Tapi kalau ada petani yang bilang, aduh capek, pegel, males lah, kayak gitu gimana? Nah, ini Mas. Jadi kita harus terbuka Mas. Terbuka dengan modernisasi. Salah satu contohnya kita gunakan alat-alat lah yang lebih modern. Mekanisasi ya? Mekanisasi betul. Seperti kultivator, mesin pompa air, kemudian sprayer. Itu kan meringankan Mas. Kalau misalkan kita berpaku bahwa petani itu pegel, petani itu capek. Betul, semua pekerjaan sebenarnya nggak ada yang capek. Benar. Tapi dengan adanya alat-alat, terutama dari produk-produk Firman ini, pekerjaan di kebun itu sangat terbantu Mas. Oke. Meringankan pekerjaan dan juga meringankan biaya kita sebagai petani Mas. Oke. Gitu Lebih ya. cepat lagi. Lebih cepat Lebih ya? cepat. Efisiensi juga ya? Betul. Oke. Efektif, efisien. Oke. Ngomong-ngomong kalau ini kultivator yang 650 ini beli di mana, Kang Yayang? Ini waktu itu saya beli di sekitaran Bandung Mas. Sekitaran Bandung, toko Sekitaran di Bandung ya? Bandung, iya. Ada situ ya? Ada. Kurang lebih hampir 2 tahun yang lalu ya? 2 tahun yang lalu lah. Oke. Semoga awet ya, semoga berguna untuk sekitar ya. Oke, Kang Yayang makasih banyak nih. atas Siap waktunya. Mas Rizky, sama-sama. Nanti kalau ada waktu saya main-main ke sini ya. Harus itu. Iya, siap. Harus itu, nanti saya tungguin di sini. Iya. Oh ya teman-teman, Main-main jangan lupa untuk subscribe channelnya Kang Yayang, apa namanya? Oke teman-teman, jangan lupa subscribe juga channel saya, Deka Green Farmer. Di sana nanti teman-teman bisa lihat kegiatan saya di kebun keseharian seperti apa. Di channel Deka Green Farmer. Oke, gitu aja ya. Oke teman-teman. Sampai jumpa di Sampai lain jumpa. waktu.